Siapa yang paling berperan atas kekacauan ini? Anies Baswedan. Dalam beberapa ancaman-ancaman yang terjadi, ancaman kudeta, ancaman melengsarkan Mas Gibran, ancaman untuk menciptakan chaos kembali seperti tahun 98 berasal dari kubu Anies Baswedan. Ini saya hadir memenuhi undangan Pak Presiden Prabowo Subianto, bukan sebagai menteri, tapi saya mewakili Mas Kaisang Pangarep, Ketua Umum DPP PSI, yang kebetulan tidak bisa hadir pada hari ini. Beliau sudah 7 hari ini sakit, dirawat di rumah sakit. Mohon doa. Bukti kuat video kader PSI Erna Jati Sahara yang menyerukan maksulkan Prabowo Subianto nampaknya telah sampai ke istana. Sayang sekali, ketika selesai bertemu Prabowo, Sekjen PSI yang mewakili Kaisang tidak memberikan keterangan resmi apa saja isi pembicaraan mereka. Namun demikian, Raja Juli tidak menampik bahwa panggilan itu terkait dengan video viral yang mengaitkan keterlibatan PSI dengan aksi demo anarkis 25-30 Agustus 2025. Namun munculnya video Erna Jati Sahara yang melemparkan isu demo seolah digerakkan kubu Anies Baswedan kemudian seolah sebuah bentuk konfirmasi bahwa pemanggilan Ketua Umum PSI oleh Presiden benar terkait soal video-video Erna Sahara sebelumnya. Di sini, Erna Jati Sahara seolah mencari pembenaran untuk menutupi kejahatannya sendiri. Di dunia research, tindakan Erna Jati Sahara ini dikenal dengan istilah covering up the crime, yaitu upaya pemblokan fakta untuk menutupi sebuah perbuatan tercela. Semakin banyak upaya pembenaran yang dibuat semakin membuktikan bahwa dia benar-benar melakukan kesalahan. Di kesetaraan masyarakat karena ekonomi, karena kekecewaan, karena banyak luka batin terkait negara ini, dan kemudian dengan banyaknya masifnya aksi demonstrasi dan melakukan pembakaran di mana-mana, itu memang sudah terlalu canggih untuk disebut sebagai organik gitu. Jadi ya siapa nggak tahu gitu, tapi kayaknya ada sama kayak orang kentut lah, baunya kecium gitu, tapi kita nggak tahu yang mana gitu karena nggak terdengar, nggak muncul gitu. Ya, tapi kalau yang dicurigai, siapa yang melakukan makar, siapa yang ingin makar, ya, itu ada, dan ini sudah pernah saya bahas di video sekitar 3 minggu yang lalu, gitu ya. Jadi ada kader PSI di awal bulan Agustus lalu, itu mengatakan bahwa saking nggak sukanya dengan amnesti dan abolisi yang diberikan oleh Presiden Prabowo, ini dia menyerukan lengserkan Presiden Prabowo, lengserkan Prabowo full tanpa rem katanya, dan itu disampaikan sama kader PSI atau orang yang pernah menjadi caleg PSI. Ada juga orang lain yang bikin video di depan kantor PSI yang marah-marah, nggak percaya dengan jenderal gitu, lebih percaya dengan tukang kayu, maksudnya percaya kepada Jokowi. Dia sengaja bikin video di depan kantor PSI. Ya, ini menjadi sebuah kecurigaan yang sempurna kalau ditanyakan siapa yang ingin makar. Ya pasti mereka. Mereka juga sudah menyampaikan itu beberapa hari atau 3 minggu sebelum demonstrasi ini terjadi gitu. Jadi ya kecurigaan ini menjadi sempurna bukan hanya karena ada ajakan untuk tidak percaya dengan presiden atau lengserkan Pak Prabowo, tapi pernyataan ajakan untuk melengsarkan presiden itu disampaikan, menurut pengakuan si kader, itu disampaikan ya setelah si kader ini bertemu dengan Pak Jokowi. Jadi bayangkan gitu ya, ada kader PSI bertemu dengan Pak Jokowi di Solo, setelah nggak terima soal amnesti dan abolisi, dia curhat ke Pak Jokowi, dan jawaban Pak Jokowi seperti itu. Setelah dia pulang ke rumahnya atau pulang ke markasnya, dia bikin konten atau video ajakan untuk tidak percaya dengan Pak Prabowo, atau ajakan untuk lengserkan Pak Prabowo. Jadi, where did my moon go? ini kan menjadi sebuah kecurigaan yang sangat beralasan gitu. Kata kuncinya tadi itu. Setelah ketemu Pak Jokowi jadi marah-marah, jadi nggak percaya dengan Pak Prabowo. Padahal yang mendukung Pak Prabowo kan mereka ini gitu dulu di Pilpres 2024. Tapi gara-gara amnesti, gara-gara abolisi kemarin jadi nggak percaya, jadi pengen melengsarkan. Nah, kalau pidato Presiden Prabowo kemarin bilang ini mengarah kepada makar dan sebagainya, ya setidaknya ada orang yang perlu kita curigai. Dan kalau ini yang terjadi gitu ya, terlepas apakah ini ada hubungannya antara kader-kader PSI yang marah dengan aksi demonstran kemarin, tapi ya kalau presiden bilang ada mengarah kepada makar, ya mungkin si kader itu awalnya tidak ikut-ikutan, tapi kemudian ikut-ikutan gitu. Jadi ajakan untuk melengsarkan presiden itu sudah muncul 3 minggu sebelum aksi demonstrasi ini terjadi, dan munculnya itu semua dari mulut atau kader-kader PSI. Jadi
Ya silahkan dicek kalian, saya masih ada videonya, belum saya hapus gitu ya. Jadi ya itu bisa kemudian jadi pertimbangan atau untuk jadi bahan renungan bagi kalian yang selama ini mempertanyakan, emang ada yang mau melengsarkan presiden? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Oh, 3 minggu sebelum demo sudah ada kok pernyataan itu. Jadi ya itulah faktanya. Dan secara hitung-hitungan politik dari narasi demo bubarkan DPR, itu ya kok kebetulan sekali. Kebetulan ada benang merahnya gitu. Karena ketika muncul demo bubarkan DPR, itu kan tujuan akhirnya untuk menghilangkan rasa percaya kepada DPR RI. Untuk membuat semua partai politik jadi terlihat negatif sekali. Jadi penuh dosa gitu ya. Itu kan tujuan akhirnya dari demo bubarkan DPR RI itu. Ya meskipun secara aturan itu mustahil dilakukan. DPR itu nggak bisa dibubarkan gitu. Kalau DPR bubar, presiden jadi raja. Karena kemudian merangkap jabatan sebagai orang yang membuat undang-undang atau aturan di negara kita. Raja itu. Langsung Pak Prabowo jadi raja. Jadi kalau jadi raja lebih enak lagi, nggak usah membawa undang-undang ke MK, tinggal langsung bikin sendiri gitu. Pemilu bisa nggak ada tuh sampai kiamat gitu. Nanti habis Pak Prabowo langsung anaknya jadi raja, Didi. Kalau anaknya Didi juga nggak bisa kucingnya jadi raja.